tiga pilar, yaitu tentang paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan salah satunya adalah JKN. Saya mengambil dari tujuan 3 SDGs ini dari Bappenas. Terkait paradigma sehat, tentu saja Bapak Ibu di sini, peran dari teman-teman fasilitas kesehatan adalah merubah paradigma sakit yang ada di masyarakat pada paradigma sehat. Melalui berbagai upaya promotif preventif yang bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan, adanya peningkatan akses dan juga peningkatan kualitas layanan. Kemudian dengan adanya program JKN ini merupakan salah satu wujud tujuan dari pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Apa saja kontribusi JKN pada program TB? Kalau kita lihat, program JKN ini tidak lepas dari regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada regulasi penanggulangan tuberkulosis ada beberapa regulasi terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, bahwa ini adalah acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan. Pegangan BPJS, kami juga pegangannya adalah peraturan presiden ini dalam melaksanakan program. Kemudian turunannya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, itu adalah Manlak JKN atau Pedoman Pelaksanaan Program JKN. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada program JKN. Kalau kita lihat regulasinya masing-masing, pada Peraturan Presiden Nomor 82 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di situ ada terkait hal-hal yang menjadi cakupan dalam program JKN. Pada pasal 52 ini menjelaskan tentang beberapa poin yang tidak termasuk dalam program JKN. Apa saja? Salah satunya adalah pelayanan yang sudah tanggung oleh program lain, contohnya HIV, AIDS, kemudian tuberkulosis, kemudian contoh kalau kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, itu sudah ada yang menjamin jasara harja. Kemudian untuk kecelakaan kerja sudah ada yang menjamin adalah BPJS TK. Kemudian pasal 58 disebutkan bahwa obat dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan dalam program pemerintah selain program jaminan kesehatan disediakan oleh pemerintah. Kemudian di dalam Permenkes 28 menjelaskan tentang obat program, bahwa salah satunya adalah program TB. Kemudian di Permenkes 71 juga dipertegas kembali terkait obat-obat yang tidak ditanggung dalam BPJS Kesehatan, yaitu obat program pemerintah. Kemudian ini ada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 adalah pembagian terkait tata laksana penanggulangan TB, bahwa TB ini tidak lepas dari upaya promotif preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif dari fasilitas kesehatan. Tujuannya tidak terjadi penyebaran secara masif di masyarakat. Kalau kita bisa menangkap pasien itu terdeteksi TB, kemungkinan anggota keluarganya yang lain berpotensi untuk tertular TB. Jadi harapannya ketika satu ditangkap bisa di tracing ke seluruh anggota keluarga yang lain. Ini terkait pendanaan. Kemarin saya ngikutin sekilas dari kegiatan di sini. Ada juga yang terkait pendanaan pengklaiman pemeriksaannya, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya titik terang terkait pembiayaan tidak menjadi hambatan lagi untuk teman-teman di fasilitas kesehatan. Mana kadang-kadang teman-teman mungkin bingung mana yang bisa dijamin BPJS, mana yang dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya kemarin mudah-mudahan jadi titik terang. Lalu apa yang menjadi manfaat di JKN? Sebenarnya manfaat di JKN ini cukup luas. Semua pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan indikasi medis
pasti dijamin oleh program jaminan kesehatan selama berkaitan dengan indikasi medis. Kemudian sesuai dengan ketentuan. Dan apa saja yang menjadi cakupannya, ada manfaat medis dan ada manfaat non medis. Manfaat medis itu seperti apa? Manfaat medis itu yang tidak ada kaitannya dengan iuran. Mau peserta kelas 1, kelas 2, kelas 3 membayar iuran kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, semua manfaat medisnya harusnya sama. Tidak ada perbedaan. Untuk mendapatkan pelayanan medis ini dapat diperoleh di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. FKTP itu mana saja? FKTP itu bisa puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, dokter gigi praktek perorangan maupun rumah sakit kelas B Pratama. Berbeda dengan rumah sakit umum daerah atau RS tipe D. Kalau rumah sakit kelas B Pratama itu memang secara perizinan memang untuk memberikan pelayanan yang bersifat non spesialistik. Kemudian kalau rumah sakit untuk tingkat lanjutan itu mana saja? Tingkat lanjutan ini termasuk rumah sakit umum, khusus, dan klinik utama. Kalau klinik pertama itu di tingkat pertama. Kemudian manfaat non medis. Manfaat non medis ini seperti apa? Manfaat non medis ini yang ada hubungannya atau dipengaruhi oleh besaran iuran. Contohnya akomodasi dan juga alat bantu kesehatan. Alat bantu kesehatan ini besaran nilai yang bisa diklaimkan kepada BPJS dengan limitasi tertentu, di mana aturannya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang tarif pelayanan era JKN. Cakupannya bisa nanti mungkin dibaca sendiri di dalam Perpres 82, mulai dari administrasi, obat, pemeriksaan lab, sampai dengan konsultasi medis. Untuk wilayah Jakarta Utara saat ini sudah ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang berada di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang sudah menjadi peserta JKN. Kemudian kalau kita lihat sebaran pesertanya itu berada pada usia-usia produktif, mulai dari 20 sampai dengan 54 tahun. Untuk wilayah Jakarta Utara sendiri sudah bekerja sama dengan 121 FKTP dan juga 26 rumah sakit, 26 FKRTL yang terdiri dari 23 rumah sakit dan 3 klinik utama.